Halo semua, selamat apa ya? Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton acara ini. Apa kabar semua? Semoga kita baik-baik aja ya kan? Apalagi di keadaan pandemi nih, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita tetap fit, nggak sakit. Yap, selamat datang di acara Bango. Apa tuh Bango? Bait Allah ngobrol-ngobrol. Nah, Bait Allah ngobrol-ngobrol itu konten podcast kita pertama kali. Semoga ini jadi konten lanjutan di YouTube kita ya. Nah, kebetulan ini adalah podcast pertama kali kita. Bintang tamunya juga spesial nih. Dan kebetulan di samping saya udah ada Om Erwin. Halo, apa kabar Om? Puji Tuhan, sehat berkat Tuhan. Boleh nggak Om kenalin secara singkat Om? Nama saya Erwin Lesmana. Saya seorang suami, seorang ayah dari 2 orang putra dan putri. Dan saya berjemaat di sini. Jamaat di mana tuh Om? Di GPD Bait Allah Ciluar. Nah, Om punya putra dan putri ya? Boleh kenalin nggak nih ya putra putri Om? Putra pertama saya satu SMA. Namanya siapa tuh? Namanya Karel. Karel. Ya. Oke, kalau putri Om? Kalau yang kedua putri saya namanya Karen. Dia kelas 5 SD. SMA SD. Iya. Baik Om. Kalau istri saya udah nggak sekolah. Iya dong Om, masa istri Om masih sekolah. Oke nih Om, kita ini udah saling kenal ya. Kita tuh bakal masuk ke bahasan tema kita, mengenal Tuhan di masa pandemi Om. Yeah. Nah, masa pandemi itu udah lama banget Om, kayak udah 9 bulan. Kalau ibarat ngelahirin tuh udah mau ngebrojol gitu Om. Betul. Kayak Tinggal nunggu hari ya. Betul. Tapi kayak singkat banget gak sih Om 2020 ini tuh? Kayak singkat ya. Singkat. Iya, kita kayak berpacu dengan waktu. Iya betul Om. Nah, dampak pandemi juga banyak nih, kayak sekolah Om jadi offline, online. Jadi online, betul. Kerja online. Betul. Bahkan ibadah pun jadi online ya Om. Betul. Semuanya online. Terus kita juga harus lebih kayak menjaga kesehatan ya Om ya. Ya. Menjaga, mematuhi protokol-protokol baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Betul. New normal Sebenarnya, ya. new normal. Sebenarnya Om tuh expect gak sih ada keadaan pandemi seperti ini? Maksudnya gimana? Terduga nggak Om? Kayak bakal terjadi? Ini semua di luar dugaan semua orang ya. Dugaan ya, Betul, Om, ya. iya. Tapi ya gimana pun ya kita harus jalanin. Betul ya Om. Kayak sebenarnya ada dampak tersendiri nggak sih Om atas kejadian pandemi corona ini? Dampaknya apa ya? Jadi kita semua bisa jadi lebih apa ya, memperhatikan kesehatan, kebersihan. Terus kita juga jadi ngerti ya bahwa hal-hal yang selama ini mungkin kita biasa lakukan tuh ternyata ya nggak bagus buat kesehatan. Nah, saya lihat nih Om, saya lihat sosial media Om, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. FB Om, IG Om. Ya. Di FB sama di IG tuh rata-rata Om fotonya sama keluarga mulu nih Om. Betul. Jadi betul. lebih sering menghabiskan waktu sama keluarga nih. Apakah Ya. dampak juga dari pandemi Om? Kalau soal sama keluarga memang kebiasaan saya dari dulu ya, gitu. Tapi dengan pandemi ini juga jadi makin lebih sering lagi sama keluarga. Betul. Nah, tadi Ya. kan kita udah ngomongin putra Om, putri Om. Tapi istri Om belum diomongin nih. Oh iya. Kenalin dulu nggak nih istri Om siapa? Nama istri saya Agni. Aku. Ya. Ya, Om tuh pacaran dulu kah sama istri Om atau langsung nikah atau gimana nih Om, ceritain boleh nih? Pastinya pacaran dulu ya. Iya, lama banget pacarannya. Hah? Pacarannya lama banget. Lama? Iya. Dari kapan tuh Om? Dari dia SMA ya. SMA? Iya. Sampai kapan nih Om? SMA ya sampai lulus kuliah, dia lulus kuliah terus kerja, akhirnya kita nikah. Langsung Iya. nikahin, Betul. ya. Nah, selain sama keluarga nih Om, di Iya. FB IGM juga saya ngeliat tuh Om hobinya otomotif. Kenapa sih Om suka hobi ini? Suka aja ya dari dulu ya, Suka. gitu ya. Dari kapan tuh Om? Dari zaman apa ya, kalau motor sih dari mulai SD SMP ya. SD, Iya, kalau betul, motor. betul. Oh, hobi otomotif Om tuh dari SD Om. Itu tuh Ya. awalnya tuh Om dibeliin motor kah sama orang tua Om terus jadi suka gitu? Ya, awalnya dibeliin motor. Di motor Iya. terus kayak seneng banget gitu ya Om. Ya, Jadi mulai. akhirnya jadi hobi. Betul, betul. Nah, hobi kayak ngoleksi motor Harley, motor Jeep, Puji Tuhan. kayak tapi lebih ke klasik juga ya Om. Ya? Lebih ke Saya klasik. lihat-lihat. Iya, iya. Kenapa Om lebih suka yang klasik? Punya nilai lebih aja ya di mata saya ya. Terus Nilai lebih. ada kebanggaan tersendiri ya. Nggak semua orang mungkin senang klasik gitu, tapi
Kalau saya suka yang klasik-klasik. Ya, tapi Gitu. klasik gak pernah salah sih Om. Klasik nggak pernah salah. Betul. Betul. Nah, kalau bagi kalian nih yang mau lihat-lihat, boleh kan ya Om ya ngepoin Boleh, sosial nggak media Om? masalah. Boleh Ya. dong sebutin Om sosial media Om apa? Erwin_Karen. Itu untuk IG dan FB. Iya, betul. Nah, boleh kalian kepoin ya. Nah, kita masuk ke pembahasan kita nih. Tadi kan kita udah ngebahas dampak-dampak pandemi. Ya. Sebenarnya dampak yang paling terasa gitu bagi kehidupan Ya. Om tuh apa sih Om? Saya jadi lebih apa ya? Lebih memperhatikan pola hidup sehat gitu. Memperhatikan kesehatan kita, keluarga gitu. Terus lingkungan sekitar. Selama ini kan kayaknya kita cuek-cuek aja Cuek. gitu. Iya, Ya, kayak gitu. kesehatan tuh bodo amat gitu. Betul, kita mau ngunjungin satu tempat, kita nggak pikir tempat itu ada gimana-gimana, kita terabas aja gitu. Iya. Nah, sebenarnya ini juga jadi dampak baik juga ya Om ya, kita jadi lebih sadar atas kesehatan. Betul, memperhatikan Awalnya kita kesehatan. sembrono, tapi sekarang lebih menjaga gitu ya Betul, Om ya. betul. Nah, sebenarnya kalau dampak ke keluarga Om tuh gimana nih? Dampaknya apa ya? Jadi ya kita lebih jadi sering sama-sama ya dulu Lebih kan. sama-sama. Ya ada saatnya ya namanya anak saya kan udah mulai dewasa, ada saatnya dia main Iya. sama kumpul sama teman-temannya. Sekarang kita agak larang-larang lah gitu. Untuk nggak terlalu berkerumun dulu lah gitu. Nah, sebenarnya dampak ke keluarga juga jadi lebih baik ya Om, jadi lebih Betul. sering kumpul ke keluarga ya Om. Betul, betul. Nih, ngomong-ngomong tentang keluarga, tadi putra Om namanya Karel nih. Ya, Karel tuh yang suka main keyboard, bukan sih memang pelayan tiap minggu? betul, betul. Nih, dengar-dengar tuh dia jago main keyboard karena papahnya jago nih main keyboard, bener gak Om? Salah. Salah. Papanya nggak bisa main keyboard Kita sama ada sekali. bukti loh Om, nih. Lihat nih Om. No. Waduh, Berarti itu bohong kan dia Om mainnya? itu bohongan. Bohongan. Itu foto priwet atau pas habis nikah Om? Ini private ya. Priwet. Hmm. Oh, jadi temanya tuh kayak Om melantunkan sebuah lagu. Betul, Istri betul. Om. Oke, baik Om. Nih ngomong-ngomong keluarga lagi ya Om. Ya. Tadi kan Om bilang abis lulus kuliah Mm-mm. Om nikah. Ya. Nah, kita ada foto nih Om pas Om wisuda. Nah, sebenarnya Om tuh lulus di kuliah apa dan jurusan apa sih Om? Saya jurusan ekonomi manajemen Ekonomi Hmm. manajemen di Universitas Pancasila Pancasila Bogor ya Om. Jakarta. Oh, Jakarta. Ah, Oh, baik Om. Nah, abis lulus, abis kuliah katanya Om langsung hajar nikahin pacar Om Tante Agni. Nah, nih foto pernikahan Om. Bener gak Om foto pernikahan Om? Atau Betul, bukan betul. orang lain? Oh bukan, itu saya dan Benar. istri saya. Terus habis nikah Om punya melahirkan 2 anak putra putri. Ya, Iya. Ini tuh waktu Karel berumur berapa sama Karen berumur berapa Om? Karen kalau nggak salah antara 2 tahunan ya. 2 tahun. Karel mungkin sekitar 7 tahunan. Hah? Oh, jadi 5 tahun bedanya Om. Bedanya 4 tahun. 4 tahun. 4 atau 5 tahun ya antara itu, lupa Oke. saya. Itu keluarga Om ya Om. Oh iya, satu lagi. Apa tuh Om? Mengenai musik tadi ya. Hmm. Saya orang yang sangat amat percaya dengan kuasa doa. Tuh, Ya. oke. Karena saya nggak bisa musik, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan buat anak saya ini bisa musik. Karena kuasa Tuhan tuh Betul. enggak- Saya juga pernah, kalau nggak salah, saya ingat waktu itu di taman dekat rumah saya pernah ngomong sama Pak Gembala. Saya bilang, Tuhan, saya cerita sama Pak Gembala, saya mau bawa apa yang Tuhan kasih ini, berkat Tuhan kasih ini, saya mau salah satunya supaya anak saya ini bisa musik, gitu. Dan buktinya juga kepake Om ke pelayanan. Puji Tuhan, Iya. semua karena Tuhan. Betul Iya. Om. Nah, kita lanjut lagi nih Om. Sebenarnya bagaimana Om menanggapi dampak yang terjadi? Tadi kalau diceritain dampak-dampaknya, Mhm. menanggapinya tuh gimana Om? Menanggapinya, ya awalnya sih memang bukan hanya saya pribadi ya, pasti semua orang juga menanggapinya dengan satu ketakutan yang sangat amat besar ya, karena boleh dibilang ini virus yang orang bilang mematikan dan sebagainya gitu. Tuh.
Tapi satu hal lewat ini semua, semakin besar ketakutan, semakin besar tekanan dalam hidup kita terjadi, saya selalu melihat bahwa semakin besar juga kuasa Tuhan tuh bekerja buat kita semua, khususnya buat saya dan keluarga saya. Tuh, kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Betul. Ya, Om, ya. Iya. Boleh belum dimakan ini makanannya? Oh iya. Ada Makasih, ngingetin makasih. Om gak nih ini? Kok kita bisa menyediakan ini gitu? Ini kopi ini kesukaan saya, salah satu kesukaan saya. Dan Om, Iya. kenapa jadi kesukaan Om? Apa ya, selain makanan favorit saya, dia ini juga ngingetin saya sama almarhum papa dan mama saya. Kenapa Gitu. tuh Om? Karena kalau mereka pergi jalan kemana tuh, pulang tuh selalu Bawa bakpia. bawa ini. Jadi Gitu. keinget ini terus ya, Om? Betul, betul. Kalau Ciki karena apa tuh Om? Kalau Ciki ya karena anak-anak saya juga suka ngemil, ya saya ikutan ngemil, gitu. Boleh diminum dulu Om minumannya? Oh ya, saya Iya. minum ya. Iya. Gimana Om? Enak. Mengingatkan apa nih Om minumannya? Mengingatkan apa ya? Om tahu nggak minuman apa ini? Kopi susu. Kopi susu. Ya. Iya, dengar-dengar juga Om tuh suka kopi susu. Kopi Ya. hitam campur susu kental manis. Ya, betul. Kenapa harus kental manis Om? Apa ya, kalau saya sih maksudnya nggak terlalu harus full kopi semua gitu. Saya harus pakai harus ada susunya. Susu. Itu aja. Oh ya Om, ngomong-ngomong tentang minuman nih. Setiap pelayanan tuh Om suka bawa minuman ke kita-kita Oh gitu, iya, para pelayan. minuman penyegar ya. Betul. Kenapa sih Om milih minuman penyegar? Apa ya, nggak tahu, saya keingetan aja gitu, saya mau bawa itu gitu, mungkin ya biar pelayan-pelayan tuh makin segar lah gitu. Semakin segar karena penyegar ya Om ya. Betul, betul. Jadi kelanjutan bawa penyegar terus. Ya, puji Tuhan ya. Nah, tadi kan kita ngomongin sosial media Om. Kita udah lihat sosial media Om. Ya, Kayak Om kehidupan sekarang tuh kayak udah diberkati sama Tuhan. puji Tuhan, puji Di- Tuhan, Puji Tuhannya udah dicukupkan gitu puji kebutuhan Tuhan, Om. Nah, puji Tuhan. pasti di balik itu semua ada perjuangan Om kan di titik terendah Om. Betul. Perjuangin itu semua. Boleh ceritain Betul. dong Om. Yang katanya Om sampai sempat bisa cuma nyetir truk doang. Boleh diceritakan Om? Ya, jadi gini ya, memang hidup itu nggak lepas dari perjuangan. Iya. Tapi satu hal yang harus menjadi pegangan kita adalah dengan siapa kita berjuang. Ya. Kita berjuang bersama dengan Tuhan. Ya. Betul Om. Ada satu titik di mana saya pernah boleh dibilang hampir nyerah dengan usaha saya saat ini. Ya. Saya merenung bahwa ada saatnya memang kita tuh diizinkan untuk seolah-olah sepertinya nggak ada jalan keluar lagi. Seolah sepertinya kita udah ada di ujung tanduk. Betul. Tapi disitulah waktu kita ngerasa nggak ada jalan, Tuhan tuh selalu punya banyak jalan buat kita. Tuhan selalu punya banyak jalan Om. Amin. Yes. Di saat kita ada di ujung tanduk, Tuhan tuh bisa rubah di ujung tanduk itu jadi batu loncatan. Itu satu hal, jalani aja kehidupan ini. Jangan banyak ngeluh, terus berjalan, terus berdoa, terus berharap, terus percaya sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Karena kita nggak ada yang tahu ya rencana Tuhan ke depannya Betul, gimana. kita ya, Om. nggak pernah tahu. Betul. Tapi satu hal, jalani aja yang baik-baik aja, yang lurus-lurus aja. Oh ya, satu lagi. Apa, Om? Dulu tuh waktu ya zaman-zaman, ya boleh bilang zaman-zaman masa-masa sulit lah gitu. Iya, Om. Saya ingat motor yang sekarang masih ada ini boleh dibilang motor agak tua juga ya. Kita nih kalau doa tuh berempat. Ada saat Karel udah mulai ngantuk, yang kecil di tengah gitu. Itu benar-benar motor motor kenangan. Kenangan di mana ternyata tuh kesulitan itu tuh makin bawa saya dan keluarga saya tuh semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin jauh sama Tuhan. Itu jadi saya mau garis bawahi di sini, kesulitan yang kita alami itu membawa kita semakin dekat sama Tuhan, berhubungan karib dengan Tuhan. Kita lanjut pembahasan tentang titik terendah di kehidupan Om masih Ya. boleh ya Om ya? Boleh. Saya dengar-dengar Om suka saksian tentang toko Om gitu, tentang dagangan Om. Betul. Katanya suka sampai dikuasai roh
jahat, roh kegelapan. Iya. Itu tuh sampai Om katanya terbaring di rumah sakit. Boleh Iya. diceritain nggak Om? Ya itulah kehidupan dunia ya. Ada orang dunia bilang apa, orang jualan tuh musuhnya orang jualan lagi, persaingan yang nggak sehat seperti itu gitu. Tapi sekali lagi saya hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang bela saya. Bahkan saya pernah melewati hampir melewati boleh dibilang maut ya. Sampai waktu itu Bapak Gembala datang ke rumah sakit, saya udah nggak sadar, udah nggak ingat apa-apa. Tapi sekali lagi itu karena kemurahan Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Betul Om. Nah, kita balik lagi nih ke pembahasan kita Om, mengandalkan Tuhan di masa pandemi. Ya. Seberapa penting sih Om mengandalkan Tuhan di masa pandemi, khususnya di masa pandemi? Sangat amat penting. Sangat amat penting. Iya, sebelum pandemi pun saya dan keluarga selalu mengandalkan Tuhan. Nah, karena sangat amat penting nih, ada nggak sih Om cara-cara tersendiri menurut Om bagaimana cara mengandalkan Tuhan di masa pandemi ini? Iya. Caranya ya perbanyak kalau pagi tuh saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa. Terus saya selalu memanage pengeluaran, terus memanage juga keadaan di toko gitu. Jadi biar nggak kita boleh punya iman, tapi kan kita juga harus berbuat sesuatu yang jangan sampai meruntuhkan iman itu gitu. Betul. Gitu. Jadi harus beriringan gitu. Itu aja sih. Nah, setelah Om menjalankan perihal tadi cara-cara mengandalkan Tuhan di masa pandemi nih Om, ada dampak dahsyatnya nggak sih Om? Kalau ada boleh cerita. Dampak dahsyatnya ya buat semua orang usaha ya. Beberapa teman saya juga sempat curhat gimana pendapatan mereka tuh turun. Pendapatan mereka turun, terus ya termasuk saya gitu. Tapi satu hal sekali lagi balik ke yang tadi itu ya, pemeliharaan Tuhan tuh sempurna. Betul, Om. Gitu. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan tuh nggak pernah salah. Udah ngobrol agak panjang nih Om. Boleh Om makan dulu Om, silakan Om. Ini yang ditunggu nih. Ciki kesukaan Om. Oh ya, boleh ya. Iya. Terima kasih. Silakan Om. Om mau bakpia juga? Boleh. Ya. Bakpia juga makan dong? Iya. Enak. Kesukaan Om kan. Iya, puji Tuhan. Tuh. Masa saya makan sendiri? Oh iya. Kan ya Om? Lanjut. Nah, jangan nyangka ya Om, dasarnya pengandalan dalam hal mengandalkan Tuhan tuh begitu besar gitu. Bahkan begitu besar dari dampak pandemi itu sendiri. Iya. Karena sejatinya kalau kita mengandalkan Tuhan tuh jalan apapun akan terbuka gitu ya Om. Iya, betul. Nah, dari Om sendiri itu ada nggak sih Om pesan buat kita dalam hal mengandalkan Tuhan di masa pandemi ini? Pesannya apa ya? Mengandalkan Tuhan dalam masa pandemi ini ya. Saya kira semua orang percaya pasti mengandalkan Tuhan. Ya, tapi ada saatnya seringkali juga ada hal-hal yang entah diizinkan atau tidak diizinkan Tuhan. Apa yang kita harapkan itu nggak sesuai yang kita mau. Gitu. Nah, disinilah dituntut kita juga peka, kita juga belajar buat mengambil satu keputusan yang tepat. Gitu, khususnya buat orang-orang usaha ini gitu. Nah, itu tuh pesan Om buat pelaku-pelaku usaha di dalam masa pandemi ini nih. Iya. Enak gak Om bapianya? Enak. Kurang banyak doang. Kurang banyak Om, siap nanti ditambahin deh Om. Resekin ya. Resekin tuh. Terakhir nih Om. Ya. Dengar-dengar nih saya dikasih tahu sama istri Om sendiri nih. Ya. Kebiasaan Om yang paling istri Om sebelin. Katanya Om suka masuk rumah tuh tanpa copot sendal sepatu, masuk aja gitu. Oh gitu. Kenapa tuh Om? Apa bener tuh kebiasaannya Om? Benar. Saya orang yang selalu sayang sama barang-barang pribadi saya gitu. Jadi ya itu saya selalu bawa masuk gitu. Nah justru itu istri saya suka rewel gitu. Bukannya dibuka di luar katanya. Jadi gitu. tujuannya sebenarnya buat melindungi barang. Iya, saya langsung bawa masuk gitu. Cuman salahnya saya nggak langsung dirapiin. Iya. Gitu. Nah, kita udah di penghujung acara nih Om. Ya, siap. Bagaimana nih Om tanggapan podcast kita yang pertama ini nih Om? Tanggapannya apa ya? Saya bersyukur banget ya. Ini perdana
saya jadi bintang tamu juga nih. Iya. Satu kehormatan buat saya, terima kasih banyak buat tim multimedia ya, buat podcast pertamanya ini. Harapan saya semakin ada podcast selanjutnya. Amin Om, Ya. amin. Ada masukan nggak Om untuk kita nih? Aduh, masukannya apa ya? Saya nggak ngerti nih soal-soal gitu. Apa gitu Om untuk lebih majunya? Mungkin dari segi pengambilan gambar atau lightning. Apa ya? Kayaknya udah bagus lah. Udah bagus Ya. ya. Terima kasih loh Om. Puji Tuhan. Nah, untuk pesan terakhir Om nih, Iya, dalam hal mengandalkan Tuhan di masa pandemi, ada Iya. Om? Boleh disampaikan Om? ya. Pesannya terus berdoa, terus berusaha, terus berjuang, dan yang terakhir mengucap syukur. Ya, Terus jadi berdoa, terus berusaha, terus berjuang dan mengucap syukur. Oke Om. Karena seringkali ya itu tadi yang sebelumnya saya bilang, Betul. seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua Tuhan punya rencana yang lebih indah. Itu aja. Nah, itu teman-teman, sekian pembahasan podcast kita kali ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maupun di keadaan pandemi ini. Nah, terima kasih Om udah datang di acara ini. Terima kasih banyak Sama-sama, loh Om. terima kasih. Ya. Maju terus buat apa tadi? Bangonya ya? Bango, Bango. bait Allah ngobrol-ngobrol. Bait Allah Om. ngobrol-ngobrol. Iya. Maju Nah, terus. sekian konten kita. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Dadah, God bless you. God bless you.